Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan mengenai pemeliharaan babi pejantan. Sebelumnya perkenalkan kami, yang pertama ada Pinkan 19038, selanjutnya ada Putri Gunarso 19039, ada saya sendiri Centika 19041. Selanjutnya ada Syifa 19042, Audi 19043, Nia 19044. Selanjutnya ada Surya 19045 dan yang terakhir ada Ayala 19046. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pakan dan kesehatan pada babi pejantan. Informasi mengenai kebutuhan pakan yaitu berupa protein dan asam amino untuk babi pejantan aktif atau active boar sangat sedikit. Malahan ada yang menyatakan bahwa hanya 15% total protein dalam pakan dianggap sudah cukup untuk pejantan. Menurut NRC pada tahun 1998 bahwa kebutuhan protein pada pejantan babi aktif sebesar 13% dengan konsumsi pakan dibatasi sekitar 2 kg per hari. Pembatasan pakan harus dilakukan karena pejantan aktif tidak boleh tumbuh terus dan untuk menjaga kestabilan badan. Kalau pejantan terlalu berat, maka kemudian akan menjadi atau induk-induk muda saat perkawinan. Pada kesehatan babi pejantan, performa reproduksi babi jantan yang meliputi ukuran testis dan kualitas semen berkaitan erat dengan aktivitas dan kemampuan pejantan untuk mengawini sejumlah betina, memproduksi semen, dan tingginya fertilisasi. Produksi optimum semen pada masing-masing bangsa berbeda menurut potensi genetiknya. Perbaikan kondisi bobot badan mampu meningkatkan volume semen dan besarnya ukuran testis, sedangkan kualitas semen sangat ditentukan oleh ukuran testis. Next. Baik, untuk kandang pejantan sendiri itu dia khusus, dibuat terpisah dengan babi induk dan diusahakan agar bangunan itu kuat karena kalau enggak nanti babi jantannya bisa berontak. Terus kandang juga harus dilengkapi dengan halaman pengumbar biar si pejantan ini bisa exercise dan bisa ngeliat juga babi-babi betina dari halaman itu. Untuk ukuran kandang pejantan sendiri itu ada 2 kali 3 meter dengan halamannya 4 kali 3 meter. Untuk tingginya itu di bagian depan dibikin 2 meter, lalu di bagian belakangnya dibikin 1,5 meter. Baik, selanjutnya adalah mengenai sanitasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya sanitasi itu apa? Jadi, sanitasi itu merupakan suatu kegiatan yang meliputi keberhasilan kebersihan kandang dan lingkungan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah adanya penularan oleh suatu penyakit. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatur sanitasi ini? Yang pertama dengan pembersihan dan pencucian disinfektan, pembersihan sekitar lingkungan kandang, dan penyemprotan insektisida. Selanjutnya, pengelolaan limbah kandang. Nah, dalam pengelolaan ini bisa dijadikan pupuk. Jadi ada 2 jenis pupuk. Yang pertama ada pupuk kandang kotoran yang telah membusuk dan pupuk kandang kotoran segar. Nah, bagaimana cara kita membuat pupuk? Yang pertama, kita kumpulkan dulu kotoran itu setiap hari. Lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, selanjutnya setelah dikeringkan ini, pupuk siap untuk dipasarkan dan digunakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk jenis babi untuk pejantan. Jadi yang sering dipakai itu ada, kalau yang impornya itu ada Duroc, Hampshire, Landrace, Yorkshire, dan untuk yang lokal ada Bali, Toraja, Nias, Timor, Batak, dan Papua. Nah, ini tuh juga bisa untuk menilai jenis babi yang baik untuk digunakan itu bisa dilihat dari recording pedigree-nya. Sama kalau misalnya untuk yang impor,
dia itu karkasnya lebih besar, tapi sama kayak pemeliharaannya tuh lebih cepat. Nah, tapi tuh dia lebih rentan sama penyakit. Nah, kalau yang lokal itu dia pemeliharaannya agak lebih, tapi dia kuat sama penyakit. Dan kalau misalnya dari survei-survei gitu, katanya lebih gurih rasanya kalau yang lokal. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pemilihan bibit pejantan. Nah, untuk pemilihan bibit pejantan sendiri yang perlu diperhatikan ialah kepalanya ringan, pandangan tajam, tubuh panjang dan punggung agak melengkung dan kuat, bahu lebar dalam dan rata dengan punggung, kaki kuat, dan lebih-lebih kaki belakang dengan tumit yang kuat, kuku rapat, simetris dan bersih, testisnya besarnya sama dan simetris, dan jumlah puting cukup banyak yaitu sekitar 12-14, dan selanjutnya yaitu temperamen agresif dan bersemangat. Baik, selanjutnya itu ada sex ratio, di mana sebenarnya calon pejantan itu bisa kawin pada umur 7-8 bulan, tapi para peternak biasanya mengawinkan pada umur 9-10 bulan, karena pada umur 7-8 bulan dianggap belum dewasa tubuh secara sempurna. Nah, di umur 10 bulan ini, babi jantan bisa mengawini 1-2 babi betina per harinya, dan dalam seminggu itu tidak lebih dari 3 kali kawin, karena kualitas spermanya juga mempengaruhi. Kemudian, perbandingan jumlah jantan induk babi itu untuk 1 ekor pejantan bisa mengawini 8-10 ekor betina. Dan anak babi berumur kira-kira 3 minggu yang tidak digunakan sebagai calon pejantan sebaiknya segera dikebiri. Nah, pengebirian ini karena untuk menghindari perkawinan yang tidak diinginkan, anak-anak perkawinan yang tidak diinginkan, dan juga ini bisa mengurangi pengelolaan produksi, di mana setelah babi ini dikastrasi itu akan mengurangi konversi. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai umur dan waktu perkawinan dari babi. Pubertas atau birahi pada babi biasanya terjadi pada umur 4-7 bulan dengan rata-rata bobot badan babi pada saat itu 70-110 kilo. Akan tetapi, babi tidak akan dikawinkan sebelum umur 8 bulan atau pada periode estrus atau birahi ketiga. Hal ini berguna untuk produksi anak yang lebih banyak dan lama hidup induk yang lebih panjang. Agar diperoleh anak yang lebih banyak, maka induk akan dikawinkan pada 12-24 jam setelah tanda-tanda estrus atau birahi. Apabila babi yang sedang birahi ini tidak dikawinkan, birahi akan terulang kembali pada 18-24 hari, atau rata-rata sekitar 3 minggu kemudian. Khususnya untuk babi darah diperlukan perlakuan khusus. Babi mulai umur 5-6 bulan sudah birahi, tapi sebaiknya jangan dikawinkan terlebih dahulu, karena kedewasaan tubuh babi baru tercapai pada umur 8-10 bulan, dengan berat badan kira-kira 100-120 kilo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perkawinan atau manajemen perkawinan pada babi. Nah, metode perkawinan dengan bantuan manusia yakni mengawinkan betina pada suatu waktu dengan seekor jantan di bawah pengawasan. Nah, metode ini dapat menghasilkan CR atau laju konsepsi yang lebih tinggi, serta jumlah anak yang didapat itu perkelahiran itu lebih banyak dibandingkan dengan metode kawin kelompok atau kawin bebas. Kemudian laju konsepsi itu apa? Jadi laju konsepsi itu merupakan persentase babi betina yang bunting pada inseminasi pertama. Kemudian seringkali pada perkawinan pada babi ini dilakukan dengan sistem kawin silang, yang mana sasaran utamanya itu adalah untuk meningkatkan keuntungan produksi babi secara komersial, yaitu yang dicari adalah anakan atau varietas babi yang lebih unggul daripada tetuanya. Nah, adapun manfaat dari kawin silang ini yang didapat itu adalah meningkatkan jumlah anak perkelahiran dan anak sapi dengan daya tahan tubuh dan laju pertumbuhan yang lebih baik. Kemudian kawin silang ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada one way cross atau pada satu tahap. Dengan satu tahap yaitu menggunakan 2 babi induk dan jantan
yang memiliki bangsa yang berbeda. Kemudian yang kedua itu dengan cara 2 tahap atau two-way cross, itu menggunakan 2 pejantan yang memiliki yang berasal dari bangsa yang berbeda, kemudian pada saat perkawinan itu digunakan secara silih berganti. Kemudian mekanisme atau manajemen perkawinan pada babi ini biasanya dilakukan dengan 2 cara, itu ada perkawinan alami dan perkawinan buatan atau inseminasi buatan. Nah, pada perkawinan alami ini biasanya itu dilakukan 12-24 jam setelah permulaan estrus, yang mana ini gunanya untuk memaksimalkan pembuahan pada ovum, karena ovum atau ovulasi pada babi itu biasanya terjadi selama hari estrus atau 40 jam setelah permulaan estrus. Kemudian sperma itu harus membuahi sebelum ovum itu mati tentunya. Kemudian pada perkawinan alami ini dilakukan dengan cara menyatukan atau menempatkan induk dan pejantan pada satu kandang. Nah, sebelumnya indukan betina itu harus dipisahkan dari babi-babi lainnya dan ditempatkan di kandang dengan keadaan suasana yang tenang. Tentunya pada perkawinan alami ini babi jantan dan betina yang digunakan itu harus dalam keadaan sehat. Nah, kemudian metode selanjutnya itu ada dengan cara inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini merupakan teknik buatan yang digunakan untuk mengawinkan babi, yaitu dengan mengumpulkan semen dari babi pejantan kemudian disuntikkan ke babi betina. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ternak yang kita lihat dari segi kualitas maupun kuantitas, serta menghindari inbreeding dan penularan penyakit. Nah, penampungan semen ini dilakukan dengan metode vagina buatan atau bisa dilakukan dengan metode tangan. Nah, biasanya penggunaan elektroejakulator pada yang biasa digunakan di inseminasi buatan sapi maupun domba itu tidak efektif digunakan pada babi. Nah, yang lebih direkomendasikan itu penampungannya itu dengan cara metode tangan. Selain mudah, tidak memerlukan alat khusus, metode tangan juga terjangkau atau murah untuk para peternak. Kemudian pada saat penampungan atau pengambilan semen ini dilakukan sembari menyaring, jadi digunakan saringan juga saat menampung, itu menggunakan kain kasa. Kemudian hasil dari saringan itu didapatkan eksudat seperti gel. Nah, eksudat seperti gel itu yang dibuang dari semen. Kemudian pada saat penampungan semen itu didapatkan sperma segar yang biasanya dapat bertahan 40 jam. Nah, jika di dalam pengelolaan itu diperlukan pengenceran, biasanya itu diencerkan dengan larutan khusus, yang mana larutan khusus itu sudah banyak kita bisa temui di pasaran. Kemudian tapi ada satu formula yang dapat saya sampaikan di sini mengenai larutan khusus yang dapat mengencerkan semen, itu menggunakan 30% kuning telur dan campuran 70% larutan 42,6 gram dextrosa dan 21 gram natrium bikarbonat dalam 1000 ml Aquades. Nah, pengenceran semen ini didasarkan pada jumlah spermatozoa yang diperlukan untuk mencapai CR yang tinggi. Biasanya pada sperma segar itu didapatkan itu 100 sampai 150 spermatozoa dalam semen tersebut. Nah, pada pengenceran semen, semen encer ini hendaknya mengandung 30 sampai 40 juta. Nah, tadi 1 sampai 150 juta. Jadi di semen encer ini mengandung 30 sampai 40 juta spermatozoa dalam semen tersebut. Nah, hal ini tentu diharapkan untuk bisa mencapai laju konsepsi yang tinggi gitu. Kemudian semen encer ini biasanya diencerkan itu dengan cara pengenceran bertingkat.
Itu biasanya dilakukan 4-5 kali pengenceran. Nah, setelah diencerkan, semen yang didapat itu kemudian disimpan dengan cara didinginkan secara perlahan hingga mencapai suhu 12-20 derajat Celcius. Jadi semen yang encer ini dapat bertahan biasanya sampai 3 hari penyimpanan. Nah, kemudian sperma ini atau semen ini ditampung dari pejantan itu setelah pejantan menaiki teaser dan berejakulasi. Nah, setelah penampungan semen ini kemudian dilakukan pendeteksian betina yang birahi, kemudian dilakukan inseminasi. Nah, waktu optimum atau waktu yang baik untuk melakukan inseminasi itu biasanya 10-25 jam sesudah permulaan birahi, yang mana pada waktu ini jika dilakukan inseminasi itu kita bisa mendapatkan CR-nya itu mencapai 8-10%, jadi cukup tinggi CR yang akan kita dapatkan. Kemudian syarat keberhasilan dari inseminasi buatan ini ada 3, yaitu yang pertama itu deteksi babi birahi. Jadi semakin kita awal atau semakin kita akurat menentukan atau mendeteksi babi betina itu birahi, maka semakin tinggi persentase keberhasilan dari inseminasi buatan. Kemudian yang kedua itu waktu inseminasi, yaitu sudah saya jelaskan tadi, waktu optimumnya 10-25 jam. Kemudian yang ketiga, kita harus menggunakan teknik yang benar. Jadi jika kita menggunakan teknik yang salah atau inseminator itu tidak kompeten dalam melakukan inseminasi buatan, maka efisiensi dari keberhasilan inseminasi buatan ini tentu akan rendah. Kemudian biasanya semen yang ditampung itu biasanya langsung dievaluasi motilitasnya. Namun jika diencerkan, maka setelah diencerkan kita kembali lihat motilitasnya agar kita bisa dapat menentukan apakah semen yang kita tampung ini itu memiliki kualitas yang baik atau unggul. Nah, sebelum inseminasi dilakukan, biasanya kita membersihkan dulu vulva itu bertujuan untuk mengurangi infeksi yang bisa terjadi karena bakteri maupun virus pada uterus. Nah, adapun prosedurnya itu kateter yang kita gunakan terlebih dahulu kita berikan minyak atau pelumas. Tentunya minyak yang kita gunakan harus bersifat tidak membunuh sperma. Kemudian setelah diberi minyak, kemudian kateter itu kita masukkan dengan cara sedikit diangkat ya ke dalam kelamin betina dengan ujung kateter itu agak diangkat ke atas untuk menghindari kontak dengan kantung kemih. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam serviks. Kateter itu kita masukkan dalam serviks, dan setelah di serviks setelah mencapai serviks kita putar kateter itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, setelah kateter itu masuk ke dalam serviks, maka ujung pembungkus dari semen itu kita gunting atau kita potong, kemudian disambungkan pada ujung kateter dan sedikit diangkat agar semen itu dapat mengalir dari kateter ke dalam alat reproduksi betina. Nah, ini merupakan gambar yang dapat saya sampaikan di sini. Yang kiri itu merupakan gambaran dari proses pengambilan dan penampungan semen. Nah, pada gambar itu ditunjukkan itu menggunakan metode tangan. Si babi jantan itu menaiki teaser dan berejakulasi. Kemudian di sebelah kanan itu merupakan foto dari proses inseminasi buatan pada induk betina. Jadi kita bisa lihat itu bentuk kateternya ya. Jadi itu proses mengalirkan semen dalam kateter menuju dalam alat reproduksi betina. Nah, kemudian inseminasi buatan ini tentu memiliki keuntungan atau kelebihan atau juga dia memiliki kelemahan. Jadi memiliki keuntungan dan kelemahan. Adapun keuntungan atau kelebihannya itu ada mengurangi penyebaran penyakit, menghindari inbreeding, kemudian pemanfaatan pejantan yang unggul, mengurangi modal dan fasilitas, dan meningkatkan potensi babi pejantan unggul itu membuahi banyak betina. Kemudian kelemahannya itu ada rendahnya konsentrasi sperma karena volume yang dibutuhkan itu besar dalam proses inseminasi buatan ini. Baik, selanjutnya